Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM A1J1 18020 dari anggota kelompok 2. Video ini merupakan laporan praktikum anatomi dan fisiologi manusia dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dan asisten dosen yaitu Wode Siti Hajar Fauzia dengan judul praktikum kali ini yaitu membahas tentang sistem digestiva. Berikut kita mulai. Pencernaan makanan merupakan proses pengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Enzim dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Zat makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dapat dibedakan atas dua macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia umumnya proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi titik pencernaan secara kimiawi atau enzimatis, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Titik enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Di dalam sistem pencernaan terdapat alat-alat pencernaan dan juga kelenjar-kelenjar pencernaan. Bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama yaitu mulut. Mulut atau cavum oris, di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pada bagian ini juga terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terdapat yang pertama yaitu gigi. Gigi merupakan alat pencernaan yang bertugas secara mekanik. Yang kedua yaitu lidah. Lidah merupakan organ yang terletak di dasar mulut yang kaya akan otot yang berfungsi mengaduk makanan, membantu proses penelanan makanan, dan sebagai alat atau organ pengecap dan membantu membersihkan rongga mulut dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kelenjar ludah atau glandula salivales, menghasilkan air liur atau air ludah yang bersifat pekat yang licin, berfungsi untuk mempermudah proses penelanan dan pencernaan makanan, melindungi selaput mulut, dan mencerna makanan secara kimiawi. Yang kedua ada faring. Faring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke kerongkongan melalui proses deglutisi melewati faring. Faring juga merupakan pertemuan antara traktus digestivus dengan saluran respirasi. Disebut juga sebagai pangkal esofagus. Di bagian faring ini terdapat amandel atau tonsil yang merupakan kumpulan kelenjar limpa yang mengandung limfosit. Nah, yang ketiga yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus ini adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau ventriculus dengan panjang sekitar 20-25 cm. Titik makanan berjalan melalui esofagus ini dengan menggunakan proses peristaltik. Dinding kerongkongan atau esofagus ini terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama tunika mukosa, dia menghasilkan mukus atau lender. 2. Tunika submukosa, terdapat jaringan ikat, kolagen, dan elastis. Yang ketiga tunika muscularis yang mengandung otot polos dan jaringan ikat. Pada esofagus juga terdapat gerakan melanyang yang disebut gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot dinding saluran pencernaan yang berupa gerakan kembang kempis atau gerak meremas-remas makanan dalam bentuk bolus dan akan mendorong lobus menuju ke lambung. Nah, yang keempat yaitu lambung. Lambung atau ventriculus merupakan organ kantong besar yang terletak di rongga perut agak
kiri titik dinding lambung yang tersusun menjadi 4 lapisan, yaitu yang pertama lapisan peritoneal atau lapisan serosa, merupakan lapisan terluar dari ventriculus yang berfungsi sebagai lapisan pelindung perut. Nah, yang kedua itu ada lapisan berotot terdiri dari kardiak, fundus, dan pilorus. Yang ketiga yaitu lapisan submukosa. Lapisan ini terdapat pembuluh darah, arteri, dan vena yang dapat menyalurkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel perut. Yang keempat yaitu lapisan mukosa. Lapisan ini berfungsi menyimpan makanan dalam kurun waktu 2-5 jam, mengaduk makanan dan mencerna makanan dengan bantuan enzim. Nah, pada lambung ini ada beberapa enzim yang dihasilkan, yaitu HCl, renin, pepsinogen, lipase, hormon, gastrin, juga lendir. Nah, yang kelima ada usus halus. Usus halus ini merupakan saluran panjang yang sekitar 8-25 cm dan dibagi menjadi yang pertama ada duodenum. Nah, duodenum ini atau usus 12 jari merupakan usus halus yang berbatasan dengan ventriculus. Yang kedua yaitu jejunum. Jejunum ini merupakan usus halus yang kosong berbatasan langsung dengan duodenum dan ileum. Nah, yang ketiga ada ileum. Ileum ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang panjangnya sekitar 1 meter. Nah, yang keenam ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak dekat ventriculus atau rongga perut sebelah kiri, yaitu di antara duodenum dan limpa titik dengan panjang sekitar 15 cm dan lebar 5 cm. Kelenjar pankreas menghasilkan yang pertama itu hormon insulin, juga menghasilkan getah pankreas yang banyak, mengandung enzim seperti amilopsin, lipase, tripsinogen, dan karbohidrase. Nah, yang ketujuh ada hati. Hati masuk ke dalam alat dalam sistem pencernaan karena merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dan berwarna kemerahan. Terletak di rongga perut sebelah kanan dan menghasilkan cairan empedu. Yang ditampung dalam kantung empedu. Empedu menghasilkan zat warna empedu yaitu bilirubin dan biliverdin dan garam empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan atau memecahkan lemak dan membunuh kuman-kuman dalam saluran pencernaan bagian atas. Yang kedelapan ada usus besar. Usus besar merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan serta terusan dari usus halus. Bagian-bagian dari usus besar ini yaitu sekum, usus buntu atau appendix. Yang ketiga ada kolon atau usus tebal. Nah, yang kesembilan yaitu ada anus. Anus ini merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar, terletak di dasar pelvis. Di anus ini terdapat proses perjalanan terakhir dari fases yang telah dibentuk di kolon. Proses pengolahan fases melalui anus disebut defekasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.